Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-12 dan 13 dari surah Al-An'am, yaitu dua ayat yang menerangkan tentang segala ciptaan yang ada di alam semesta ini, atau semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya adalah kepunyaan Allah. Apabila semuanya adalah kepunyaan Allah, maka Allah berkuasa ke atas segala ciptaannya itu tanpa terkecuali. Allah mengetahui tentang ciptaannya itu, kemudian Allah juga berkuasa untuk apabila Allah berkuasa menciptakan semua ciptaan itu, maka Allah juga berkuasa untuk membinasakan. Dan Allah Maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Dua ayat yang akan kita pelajari menerangkan tentang alam semesta ini, atau segala yang ada di alam semesta ini yang merupakan ciptaan Allah, adalah kepunyaan Allah atau milik Allah. Ini apabila kita perhatikan berhubungan sekali dengan apa yang telah diterangkan sebelum ini, yaitu sebelum ini diterangkan bahwasanya apabila ada di antara manusia yang menentang kebenaran disebabkan karena keangkuhan dan kesombongan, kemudian karena keangkuhan dan kesombongan kemudian hanyut dan tenggelam di dalam kekufuran, maka Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk membinasakan mereka. Ada di antara yang tenggelam di dalam keangkuhan dan kesombongan disebabkan karena kekufuran mereka. Mereka menolak kebenaran, kemudian mereka meminta kepada Rasul yang menyampaikan kebenaran supaya memberikan bukti, padahal bukti sudah cukup untuk menerangkan kebenaran. Mereka meminta supaya bukti diberikan kepada mereka tentang kebenaran Al-Quran yang diturunkan dari sisi Allah, kebenaran Nabi Muhammad sebagai yang menyampaikan Al-Quran, yang menyampaikan firman Allah, yaitu dengan menurunkan kitab suci berupa tulisan di atas kertas yang bisa mereka lihat. Kemudian juga mereka minta bukti supaya malaikat itu diturunkan untuk memberikan kesaksian
kepada mereka bahwasanya memang Nabi Muhammad adalah rasul yang diutus. Tetapi Allah tidak mengabulkan permintaan mereka itu, sebab apabila Allah mengabulkan dan Allah tahu bahwasanya mereka tetap di dalam kekufuran, tidak akan mau menerima kebenaran, maka mereka pasti akan dibinasakan seperti dibinasakannya kaum-kaum terdahulu. Kaum-kaum terdahulu, kaum-kaum yang hebat, yang kuat, perkasa, tetapi karena kekufuran mereka menentang kebenaran, mereka dibinasakan. Dan amat mudah bagi Allah untuk membinasakan mereka. Sebabnya adalah karena Allah adalah yang maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Allah yang menciptakan mereka, maka pastilah Allah yang menciptakan mereka berkuasa ke atas mereka. Jangankan mereka, manusia ini adalah makhluk yang sangat kecil dan sedikit sekali jumlahnya berbanding dengan ciptaan Allah yang banyak di alam semesta ini. Langit yang 7 lapis, bumi, kemudian di sana ada lagi kursi, arasy, dan masih banyak lagi ciptaan-ciptaan Allah yang besar, yang banyak, yang hebat, yang kuat, berbanding manusia yang kecil, yang sedikit, yang tidak seberapa nilainya. Dan apabila Allah berkuasa ke atas alam semesta ini yang luas, sangat luas sekali, apalagi Allah sangat berkuasa, amat mudah bagi Allah untuk menguasai manusia yang tidak seberapa jumlahnya, untuk menguasai manusia yang enggan beriman itu, manusia yang masih juga menolak kebenaran itu, amat mudah bagi Allah untuk membinasakan mereka. Jadi ayat yang akan kita pelajari ini ayat yang menerangkan bahwasanya segala yang ada di alam semesta ini kepunyaan Allah. Kalau disebut kepunyaan Allah, bermakna Allah berkuasa. Allah berkuasa ke atas kepunyaannya itu. Karena makna kepunyaan adalah kekuasaan. Apabila kita punya rumah kita, maka kita berkuasa ke atas rumah kita karena punya kita. Mau kita ganti catnya, silakan. Berkuasa kita untuk mengganti catnya, berkuasa kita untuk menjualnya, berkuasa kita untuk menghancurkannya. Ya, berkuasa. Apa sebab? Sebab kita yang mempunyainya, kepunyaan kita. Tapi kalau hanya kita menyewa saja di rumah itu, bukan punya kita, maka kita tak berkuasa untuk mengubah catnya, apalagi menjualnya atau menghancurkannya. Lalu kepunyaan di sini membawa makna adalah penguasaan. Allah mempunyai, atau kepunyaan Allah langit dan bumi ini, maknanya Allah berkuasa ke atas langit dan bumi ini, sebab langit dan bumi ini adalah kepunyaan Allah, milik Allah. Allah menerangkan tentang tempat dan Allah menerangkan tentang waktu di dalam 2 ayat yang kan kita pelajari ini. Allah menerangkan tentang tempat. Tempat yang diketahui oleh manusia adalah satu langit dan satu lagi bumi. Apa saja, siapa saja yang ada di langit dan yang ada di bumi, apa saja dan siapa saja kepunyaan Allah, milik Allah. Ini berkaitan dengan tempat. Yang berkaitan dengan waktu pula, waktu yang diketahui oleh manusia adalah satu malam, satu siang. Apa yang ada di waktu malam dan apa yang ada di waktu siang. Siapa saja yang ada di waktu malam, siapa saja yang ada di waktu siang, semuanya adalah kepunyaan Allah. Artinya Allah menerangkan tentang kepunyaannya, pertama dengan mengaitkannya kepada tempat, kedua dengan mengaitkannya kepada waktu. Maksudnya adalah semua ciptaan Allah, semua ciptaan Allah itu berkaitan dengan tempat dan berkaitan dengan waktu. Tidak ada satu pun ciptaan yang tidak berhubungan atau tidak berkaitan dengan tempat dan waktu. Sebut sajalah apa. Kita sekarang ini berhubungan dengan tempat. Di mana tempat kita? Di bumi.
Ada malaikat. Di mana tempat mereka? Di langit. Berkaitan dengan tempat. Kemudian berkaitan dengan waktu. Kapan kita berada di bumi ini? Semenjak dilahirkan, diciptakan, sampai kita meninggalkan muka bumi ini. Waktu. Jadi tidak ada satu pun ciptaan Allah itu yang tidak berhubungan, tidak berkaitan dengan waktu. Dan tidak ada satu pun ciptaan Allah yang tidak berkaitan dengan tempat. Allah menerangkan melalui tempat dan waktu, siapa saja, di mana saja tempatnya, siapa saja dan apa saja yang berada di suatu waktu, semuanya adalah milik Allah. Atau singkat kata, apapun yang ada, dimanapun berada, kapanpun waktunya, semuanya adalah milik Allah. Bermakna kalau semuanya milik Allah, semuanya di dalam kekuasaan Allah. Kalau kita bawa kepada diri kita manusia ini sebagai manusia, kita ini adalah kepunyaan Allah. Apabila kepunyaan Allah, bermakna Allah berkuasa ke atas diri kita ini. Maka kalau ada orang yang meninggal dunia, selalu kita menyebut inna lillah. Sesungguhnya kita ini milik Allah, kita ini kepunyaan Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kita sesungguhnya akan kembali kepada Allah. Karena kita ini milik Allah, maka Allah berkuasa ke atas kita, menghidupkan kita, kita hidup, mematikan kita mati, dan kita tak berkuasa ke atas diri kita sendiri. Karena yang memiliki diri kita bukan kita yang sebenarnya. Yang memiliki diri kita sebenarnya, yang memiliki diri kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di pangkal surah Al-An'am Allah telah menerangkan bahwasanya karena segala sesuatu yang menciptakan Allah, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini yang menciptakannya adalah Allah, maka yang patut dipuji adalah Allah. Apabila di pangkal ayat berkaitan dengan pujian, mengapa Allah dipuji? Sebab Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kemudian yang sekarang ini pula menerangkan tentang karena Allah yang menciptakan segala sesuatu, maka Allah pula lah yang mempunyai atau yang memiliki segala sesuatu itu. Kemudian lanjutannya lagi, kalau Allah yang mempunyai segala sesuatu, maka Allah berkuasa ke atas segala sesuatu itu. Oh, jadi kita ini sebenarnya kita ini adalah menjalani apa saja yang Allah kehendaki. Hanya menjalani saja apa yang Allah kehendaki. Yang Allah kehendaki ke atas diri kita berlaku. Apabila Allah tak menghendakinya, maka tidak akan berlaku, meskipun kita berkehendak juga. Jadi yang akan berlaku itu kehendak kita atau kehendak Allah? Kehendak Allah. Tapi Allah berikan kita kehendak, kemudian Allah perkenankan, dan pemberian kehendak kepada kita itu sebagai ujian. Berkehendak baik kemudian berbuat baik, maka berhasil dalam ujian, dapat balasan kebaikan. Tapi berkehendak buruk kemudian menyampaikan kehendak buruk itu dengan melakukan perbuatan buruk, maka gagal dalam ujian, maka dapatlah balasan keburukan, yaitu berupa azab dan siksaan. Ini mesti diperhatikan. Apa sebab? Sebab ayat sebelum ini menerangkan di sana ada manusia yang tetap dalam keangkuhan dan kesombongan sehingga menolak kebenaran. Jadi disebabkan karena kekufuran, yang penyebab kekufuran itu adalah keangkuhan dan kesombongan, akhirnya menolak kebenaran. Padahal tidak sepatutnya manusia untuk menolak kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab yang menciptakan mereka adalah Allah. Maka yang memiliki mereka, yang mempunyai mereka adalah Allah. Maka yang dimiliki oleh Allah semestinya tunduk dan patuh kepada Allah. Sama dengan hamba sahaya. Pada masa dahulu banyak hamba sahaya yang bisa dijual beli.
Hamba sahaya itu adalah yang dimiliki oleh tuannya, oleh majikannya. Maka hamba sahaya ini apabila memahami, menyadari dirinya sebagai hamba sahaya, dia mesti tunduk dan patuh kepada tuannya. Silakan saja dia berkehendak, tetapi dia mesti memastikan apakah kehendaknya itu sesuai dengan kehendak tuannya. Apabila sesuai dengan kehendak tuannya, maka ia adalah hamba sahaya yang baik. Memang betul meletakkan dirinya sebagai hamba sahaya, tetapi lain yang dikehendaki oleh tuannya, oleh majikannya, lain pula yang dia buat. Ini hamba sahaya yang menyombongkan diri karena tidak mengetahui kedudukannya sebagai seorang hamba sahaya yang dimiliki oleh tuannya. Hamba sahaya itu berkhidmat sepenuhnya untuk tuan dan majikannya. Kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, maka semestinya hidup kita itu adalah untuk berkhidmat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdi kepada Allah. Tidak lain yang Allah kehendaki, lain pula yang kita kehendaki. Bahkan kehendak kita pula bertentangan dengan kehendak Allah. Kehendak orang-orang kafir itu disebabkan karena keangkuhan dan kesombongan mereka bertentangan dengan kehendak Allah. Sudah kita terangkan sebelum ini, siapa yang kafir dahulu, yang sangku dan sombong sehingga ketika Allah memerintahkannya bersujud tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Iblis. Yang Allah kehendaki bersujud kamu kepada Adam alaihissalam. Itu kehendak Allah. Kehendak iblis, tidak, saya tak mau bersujud. Maka dicari-carilah alasan. Mana alasan yang menunjukkan keangkuhan dan kesombongan? Dapat asal penciptaan. Saya diciptakan dari api sementara dia diciptakan dari tanah. Maka mungkinkah saya yang dari api ini akan bersujud kepada Adam yang diciptakan dari tanah? Oh tidak, saya lebih baik darinya. Dapat alasan untuk menyombongkan diri. Alasan itulah yang digunakan untuk tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah. Lain yang Allah kehendaki, lain pula yang dia kehendaki. Itu namanya keangkuhan atau kesombongan, karena tidak menyadari dirinya sebagai kepunyaan Allah. Ayat yang akan kita pelajari ini pembahasannya adalah tentang segala ciptaan termasuk manusia adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ayat ini dengan lebih dekat dan kita mulai dengan membacanya dan menterjemahkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul liman ma fis samawati wal ard, qul lillah kataba ala nafsihi rahmah, la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun walahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwas sami'ul alim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul, katakanlah wahai Muhammad perkataan berikut ini, liman ma fis samawati wal ard, liman milik siapa, ma apa-apa yang fis samawat berada di langit, wal ard dan bumi. Qul, katakanlah, lillah milik Allah atau kepunyaan Allah. Kataba ala nafsihir rahmah, kataba telah menetapkan, ala nafsihi ke atas dirinya, Allah telah menetapkan ke atas dirinya ar-rahmah, rahmat. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi. La yajma'annakum, sungguh Allah akan mengumpulkan kamu ila yaumil qiyamah, kepada hari kiamat.
la raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Alladzina, orang-orang yang khasiru, merugikan, anfusahum, diri mereka, fahum, maka mereka itu la yu'minun, orang-orang yang tidak beriman. Jadi orang-orang yang tidak beriman itu adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Orang yang merugikan diri mereka itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang beriman bagaimana? Orang-orang beriman yang membuat diri mereka itu menjadi beruntung, menjadi mendapatkan keberuntungan. Kita ulang dari awal ayat, kemudian setelah itu baru kita sambung ayat yang kedua. Karena ayat yang kedua ini ia adalah lanjutan dari ayat yang pertama. Apabila ayat yang pertama nampak terang jelas, maka ayat yang kedua lebih mudah untuk memahaminya. Katakanlah wahai Muhammad, kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah kepunyaan Allah. Allah telah menetapkan ke atas dirinya rahmat. Sungguh Allah akan mengumpulkan kamu hingga ke hari kiamat, atau kepada hari kiamat yang tidak ada keraguan di dalamnya. Orang-orang yang merugikan diri mereka, maka mereka itulah orang-orang yang tidak beriman. Ayat berikutnya tadi berkaitan dengan tempat, sekarang pula berkaitan dengan waktu, tempat. Apa saja yang berada, di mana saja tempatnya, di langit atau di bumi, kepunyaan Allah. Yang berikutnya pula waktu. Walahu ma sakana fil laili wan nahar. Walahu, dan kepunyaannya, kepunyaan Allah, ma sakana, apa yang tenang, fil laili, di malam hari, wan nahar, dan di siang hari. Dan kepunyaannya apa yang tenang di malam hari dan di siang hari. Disebut malam, disebut siang. Wa huwas samiul alim, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kita ulang sekali lagi ayat yang kedua. Dan kepunyaannya lah apa yang tenang di malam hari dan di siang hari, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi dua ayat yang kita pelajari ini menerangkan tentang segala sesuatu adalah kepunyaan Allah, dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya, di langit atau di bumi, di siang hari atau di malam hari. Apapun yang berkaitan dengan tempat dan waktu, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ringkasan dari dua ayat ini. Apabila semua ciptaan Allah itu berkaitan dengan tempat dan berkaitan dengan waktu, semua ciptaan Allah itu adalah kepunyaan Allah, maka Allah lah yang berkuasa ke atas setiap kepunyaannya itu. Apabila segala sesuatu itu ada tempatnya dan ada waktunya, tempatnya di langit atau di bumi, waktunya di malam atau di siang, kapan akan berakhir tempat dan waktu itu? Tempat dan waktu itu akan berakhir dengan kiamat. Apabila kiamat terjadi, ditiup sangkakala pertama, maka tempat langit bumi akan hancur. Langit ini akan jatuh, bumi ini akan pecah, kemudian akan berterbangan selama 40 tahun lamanya antara dua sangkakala. Kemudian waktu habis sudah. Sekarang waktu ini dapat kita fahami, dapat kita ketahui melalui terbit dan terbenamnya matahari. Terbenam matahari mulai waktu yang baru, hari yang baru, malam. Karena hitungan malam di dalam kalender Islam adalah dengan terbenamnya matahari, malam. Setelah itu terbit matahari, siang. Nanti apabila kiamat terjadi, matahari tak terbit lagi dari timur, matahari akan terbit dari barat.
kemudian berakhir sudah waktu, tak ada lagi waktu. Jadi tempat berakhir dengan binasa, waktu pun berakhir dengan binasa. Sementara kita manusia dan juga yang lainnya berkaitan dengan tempat. Apabila tempat binasa, maka kita yang berada di tempat yang binasa pun akan binasa. Apabila berkaitan dengan waktu, apabila waktu itu sendiri binasa, maka kita pun binasa. Maka disebutkan bahwasanya yang tidak binasa nanti adalah Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di muka bumi ini akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang akan tetap kekal tidak binasa adalah zat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung lagi maha mulia. Kecuali ada ciptaan-ciptaan Allah yang Allah kecualikan dari binasa. Nah, itu pembahasannya lain. Tapi pembahasannya adalah yang kita bahaskan di sini adalah keagungan Allah itu terlihat nampak jelas, yaitu karena Allah yang mempunyai dan memiliki segala sesuatu. Maka apabila Allah yang mempunyai segala sesuatu, Allah berkuasa ke atas segala sesuatu. Apabila Allah berkehendak membinasakannya semua, semuanya akan binasa tanpa terkecuali, kecuali kalau Allah mengecualikannya. Jadi yang menjadi penentunya adalah Allah itu sendiri. Maka pertanyaannya, kalau untuk kita, siapa kita berbanding dengan alam semesta ini? Sekarang sajalah kalau kita mau melihat diri kita ini siapa, karena ketika kita lihat badan kita ini nampak besar, tapi sebenarnya di sana ada ciptaan Allah yang lebih besar dari kita. Kalau kita lihat umpamanya di internet itu, kita tengok bumi ini, kecilkan bumi ini, kecilkan karena bisa dikecilkan lagi. Kita ini nampak besar karena kita melihat diri kita dan tidak melihat bandingan dengan bumi yang kita huni ini. Tapi coba bandingkan dengan bumi ini, dengan mengecilkan bumi itu, nampak bumi kecil sekali. Kalau bumi itu sudah kecil seperti itu kita melihatnya, maka kita yang berada di bumi itu, karena bumi itu nampak kecil ketika kita membandingkannya dengan benda-benda langit lainnya yang berada di angkasa ini, seperti bawahnya matahari. Matahari lebih besar dari bumi, maka kita ini lebih kecil lagi apabila berbanding dengan matahari. Langit dan bumi ini apabila dibandingkan dengan kursi Allah, langit dan bumi ini seperti subang wanita. Kemudian langit dan bumi ini, dekat langit dan bumi seperti subang wanita, kursi Allah itu seperti padang pasir yang luas. Subang di atas padang pasir. Itu baru bandingan langit dan bumi dengan kursi Allah. Kursi, wasi'a kursiyus samawati wal ardh. Kata kursi disebut di ayat kursi. Kemudian bandingan kursi Allah pula dengan arash Allah. Allah bersemayam di atas arash. Kursi itu pula dibandingkan dengan arash Allah, seperti kursi itu seperti subang wanita. Subang wanita itu kecil atau besar? Kalau besar maka nanti telinganya akan terbawa ke bawah. Pasti kecil. Untuk menerangkan perhiasan yang kecil disebut subang. Kursi Allah itu seperti subang apabila dibandingkan dengan arash Allah seperti padang pasir. Jadi kalau langit dan bumi ini pula dibandingkan dengan arash, sudah dua kali bandingan. Itu langit dan bumi. Kalau kita yang berada di bumi, lagi kecil. Semestinya manusia melihat kepada alam semesta yang besar ini, sehingga melihat dirinya yang kecil. Kemudian melihat kepada Allah yang menciptakan alam semesta ini, maka nanti akan dapat melihat dirinya yang sangat-sangat kecil. Maka ketika itu ia pun menyeru Allah, memuji Allah, mengagungkan dan membesarkan Allah. Allahu Akbar. Allah yang maha besar, lebih besar dari apapun.
Perkara ini perkara yang mesti ditanamkan kuat-kuat ke dalam hati, karena perkara ini berkaitan dengan mentauhidkan Allah. Ketika tauhid ini lemah, longgar atau lepas dari hati kita, maka itulah yang akan membawa kepada keangkuhan dan kesombongan, maka nanti akan tenggelam dan hanyut dalam kekufuran, kemudian nanti akan menolak kebenaran seperti yang disebutkan dalam ayat sebelum ini. Sekarang kita lihat ayat ini dengan lebih dekat lagi. Ayat ini dimulai dengan perintah Allah kepada Rasulullah. Qul liman ma fis samawati wal ard. Perintah Allah kepada Rasulullah yaitu bertanya kepada manusia. Siapapun manusia, termasuk yang kafir sekalipun, Allah perintahkan Rasulullah untuk bertanya. Tanyakan kepada mereka itu, wahai Muhammad, liman ma fis samawati wal ard. Kepunyaan siapa apa yang ada di langit dan di bumi? Kepunyaan siapa apa yang ada di langit dan di bumi? Ini perintah Allah kepada Rasulullah, yaitu untuk menyampaikan pertanyaan ini kepada manusia. Kira-kira manusia tahu tidak jawabannya? Kepunyaan siapa apa yang ada di langit dan di bumi? Semua tahu. Orang kafir tahu bahwasanya alam semesta ini kepunyaan Allah? Tahu. Kemudian mengapa Rasulullah tetap diperintahkan juga untuk menyampaikan pertanyaan ini kepada mereka? Kalau memang mereka sudah tahu jawabannya, mengapa ditanyakan juga kepada mereka? Tujuannya adalah untuk menerangkan buruknya perbuatan mereka yang menolak kebenaran. Karena kebenaran itu datang dari Allah yang menciptakan alam semesta ini, yang memiliki alam semesta ini, yang memiliki apa saja yang ada di langit dan di bumi. Dan mereka tahu yang memiliki apa yang ada di langit dan di bumi ini adalah Allah. Kemudian Allah itu menurunkan kebenaran, kemudian mereka menolaknya. Mereka tahu Allah yang menurunkan kebenaran, kemudian mereka menolaknya. Bermakna mereka betul-betul, apa kata yang sesuai? Betul-betul melampaui batas. Ini bahasa ini masih lunak. Betul-betul mereka ini tak tahu diri. Betul-betul mereka ini keras kepala. Betul-betul mereka ini angkuh, sombong, keras hati, dan lain sebagainya. Jadi pertanyaan ini disampaikan kepada mereka dan mereka tahu jawabannya. Disampaikan juga, tujuannya bukan untuk dijawab. Tujuannya adalah untuk menerangkan buruknya perbuatan mereka di dalam menolak kebenaran yang datang dari sisi Allah, yang Allah itu telah mereka ketahui sebagai pemilik atau empunya apa saja yang ada di langit dan di bumi. Katakanlah, kepunyaan siapa apa yang ada di langit dan di bumi? Mengapa di sini disebutkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Karena dua ini yang diketahui oleh manusia, langit dan bumi. Padahal di sana masih banyak lagi ciptaan-ciptaan Allah. Ada kursi, ada arsy. Tapi mengapa tidak disebutkan kursi dan arsy? Ini sudah di luar pengetahuan manusia. Manusia mengetahui yang ia lihat saja. Kalau dia menengadah ke atas, nampak langit. Kalau dia melihat ke bawah, nampak bumi. Yang dia lihat hanya langit dan bumi. Nah, maka Allah pun menyebut langit dan bumi sebagai mewakili ciptaannya yang lain. Qul lillah, katakanlah kepunyaan Allah. Kepunyaan siapa? Apa saja yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah kepunyaan Allah. Katakanlah kepunyaan Allah. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan Rasulnya untuk bertanya, kemudian Allah juga memerintahkan Rasulnya untuk menjawab. Jadi ayat ini isinya pertanyaan dan juga sekaligus
jawaban. Kapan biasanya pertanyaan dan jawaban itu diberikan sekali? Dalam keadaan seperti ini, pertanyaan dan jawaban itu diberikan sekali apabila perkara itu adalah perkara yang memang diketahui oleh semua. Semua mengetahui bahwasanya apa saja yang di langit dan di bumi itu adalah kepunyaan Allah, milik Allah. Diberitahukan jawabannya itu adalah tujuannya, mereka sudah tahu jawabannya, kemudian diberikan juga jawaban itu untuk lebih mengingatkan mereka kepada jawaban tersebut, supaya mereka yang lalai menjadi ingat, menjadi sadar. Milik Allah apa yang ada di langit dan bumi, dan kamu wahai orang-orang kafir yang berada di bumi, kamu ini adalah milik Allah. Apabila kamu yang di bumi ini adalah milik Allah, maka Allah berkuasa untuk melakukan apa saja ke atas dirimu, termasuk membinasakanmu. Ketahui itu wahai orang kafir. Seakan-akan seperti itulah mana ayat ini. Jadi diberikan jawaban itu sekali adalah untuk mengingatkan. Mungkin lupa, mungkin lalai. Lupa lalai itu adalah sifat manusia. Tetapi menjadi tercela apabila lupa dan lalai itu disengajakan. Dan sebenarnya apabila mau senantiasa bersama dengan petunjuk yang telah Allah turunkan, maka tidak akan lupa, tidak akan lalai. Biasanya orang yang lupa dan lalai itu jauh dari petunjuk. Kalau bersama dengan petunjuk, terus mengikuti petunjuk, maka tidak akan lupa dan lalai. Kalau disebut lupa lalai, ada yang melupakan, ada yang melalaikan. Kita biasanya apabila melakukan sesuatu perbuatan, umpamanya sekarang ini menuntut ilmu, maka kita pun mendengarkan pengajian untuk mendapatkan ilmu. Tetapi boleh jadi kita lalai dalam menuntut ilmu ini. Apa yang melalaikan? Sudah hadir ke majlis ilmu ini, tapi ada yang melalaikan sehingga tidak mendengarkan pengajian. Yang melalaikan adalah bisikan kawan yang di sebelah. Kawan berbisik kepadanya, nanti setelah pengajian ini kita pergi ke sini ya, nanti kita buat ini ya. Nah, bisikan itu melalaikannya dari tujuan yang utama. Tujuan yang utama adalah mendengarkan pengajian. Bisikan itu melalaikannya dari mendengarkan pengajian. Tujuan kita dalam menjalani hidup ini apa? Beribadah kepada Allah. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Tapi ada yang melalaikan kita sehingga kita tidak lagi beribadah kepada Allah. Apa yang melalaikan kita? Dunia ini. Yang melalaikan mungkin harta benda kita. Yang melalaikan kita mungkin kuasa yang kita miliki. Yang melalaikan kita mungkin istri, suami, anak-anak dan keluarga kita. Yang melalaikan kita. Dunia ini bisa melalaikan kita. Perdagangan bisa melalaikan kita. Kemudian ada musuh kita yang memang senantiasa berusaha untuk melalaikan kita. Siapa dia? Iblis. Sehingga tidak lagi memberikan tumpuan kepada tujuan utama dalam penciptaan, yaitu beribadah kepada Allah. Maka ayat ini disampaikan kepada mereka bahwasanya alam semesta ini, apa saja yang ada di langit dan di bumi inilah kepunyaan Allah, maka mestinya tunduk dan patuhlah kepada Allah yang mempunyai alam semesta ini. Kalau tidak, maka Allah akan
melakukan apa saja yang ia kehendaki, termasuk membinasakan, dan mudah bagi Allah untuk membinasakan, karena yang memiliki dan yang mempunyai alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan jelas, sangat jelas sekali. Tinggal lagi sekarang, mampu tidak kita menangkap pesan tersebut. Siapa yang bisa menangkap pesan itu? Hanya orang yang beriman saja yang bisa menangkap. Karena orang yang beriman itu hatinya hidup. Dengan hati yang hidup itu dapat menangkap pesan Allah Subhanahu wa ta'ala. Handphone kita kalau hidup bisa menangkap pesan SMS. Tapi kalau handphone kita mati, kawan kita sudah banyak rupanya mengirim pesan, mengirim SMS, handphone kita mati, dapat kita menerima pesan? Tidak. Kalau handphone mati pula, bisa pula mengirim pesan kepada orang lain? Tak bisa. Berarti hidupkan handphone itu dulu, hidupkan hati itu dulu, maka akan dapat nanti menerima pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau handphone itu dapat menerima pesan dalam jangka masa yang panjang dan sempurna, kalau baterainya itu cukup. Kemudian satu lagi, baterai cukup, satu lagi, sinyalnya pun juga cukup. Kalau baterai cukup, sinyalnya tak ada, maka pesan tak masuk. Sekarang sinyalnya bagaimana ini? Hati di dalam sana, cukup sinyal? Cukup untuk menangkap pesan-pesan? Kalau cukup, maka insya Allah barang siapa yang kekuatannya menangkap itu tinggi, maka penyampaian meskipun hanya berupa isyarat saja, dia sudah bisa memahaminya dengan cepat. Itu orang yang kekuatan menangkapnya tinggi. Tapi kalau kekuatan menangkapnya rendah, berkali-kali kita sampaikan, tak faham-faham. Apa sebab? Sinyalnya tinggal satu lagi, sedikit sekali. Maka supaya kita dapat menerima pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pesan Allah itu adalah yang bermanfaat bagi kita, pesan dari Rasulullah, karena ia adalah juga pesan dari Allah, maka kuatkanlah kekuatan iman yang ada dalam hati, maka kita akan dapat menangkap pesan-pesan ilahi. Qul liman ma fis samawati wal ard qul lillah kataba ala nafsihi rahmah. Allah telah menetapkan ke atas dirinya rahmat. Maknanya apa? Maknanya Allah telah menetapkan rahmat ke atas dirinya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak segera membinasakan orang-orang yang kafir itu. Allah masih beri peluang kepada orang-orang kafir itu untuk hidup. Maknanya Allah beri peluang, Allah beri tangguh, Allah beri kesempatan. Mudah-mudahan kesempatan yang diberi itu digunakan untuk bertaubat kepada Allah. Kalau Allah tidak menetapkan rahmat ke atas dirinya, maka orang-orang kafir itu akan dibinasakan. Bukan hanya kalau pada hari ini kita lihat orang-orang kafir diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun mereka tenggelam dalam kekufuran mereka, keangkuhan dan kesombongan mereka, mereka diberi rezeki, badan mereka sehat, mereka dapat pasangan hidup dan beranak keturunan, diberikan kecerdasan akal fikiran. Semua adalah rahmat Allah. Allah beri karena Allah telah menetapkan rahmat ke atas dirinya. Orang yang beriman diberi rahmat, orang yang kafir pun diberi rahmat. Orang yang beriman diberi umur untuk hidup, orang kafir pun juga diberi umur untuk hidup, meskipun mereka tenggelam dalam kekufuran. Allah tidak segera mematikan mereka sebelum habis usia mereka. Allah tidak membinasakan mereka sebelum habis usia mereka. Allah mampu untuk membinasakan mereka sebelum habis umur mereka. Allah mampu.
Tapi Allah tak berbuat demikian. Apa sebab? Sebab Allah telah menetapkan rahmat ke atas dirinya, supaya ada peluang bagi manusia yang melakukan kemaksiatan, pelanggaran, supaya ada peluang bagi orang-orang yang kafir itu untuk bertaubat kepada Allah. Itu adalah rahmat Allah. Apabila Allah tidak menetapkan rahmatnya ke atas orang-orang yang tidak beriman, maka mereka itu akan binasa. Di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim disebutkan bahwasanya innallaha lamma khalaqal khalqa, sesungguhnya Allah ketika menciptakan ciptaan, dalam riwayat yang lain, apabila Allah telah selesai menciptakan semua ciptaan, maka Allah Subhanahu wa taala kataba kitaban indahu fauqal arsh. Allah menulis tulisan, yang tulisan itu di atas arasy. Apa bunyi tulisan tersebut? Bunyi tulisan tersebut adalah inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku menguasai murkaku. Atau dalam riwayat yang lain, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Rahmat Allah mendahului murkanya. Ada orang kafir karena keangkuhan dan kesombongannya. Karena rahmat Allah mendahului murkanya, Allah beri tangguh dia, masih lagi dia dapat hidup. Badannya sehat, seperti yang kita sebutkan tadi, hartanya bertambah, semakin berkuasa. Karena rahmat Allah mendahului murkanya. Kalau murka Allah mendahului rahmatnya bagaimana? Ketika itu juga mereka kafir, ketika itu juga mereka binasa. Kasih sayang mendahului kemarahan. Kalau kita kira-kira mana? Kemarahan kita mendahului kasih sayang kita? Seorang ibu kepada anaknya, kasih sayangnya mendahului kemarahan. Dengan kasih sayang, menjaga anak, mendidik anak, membesarkan anak. Apabila begitu seorang ibu kepada anaknya, lebih lagi Allah kepada hamba-hambanya. Tapi hamba-hamba itu sendiri yang tidak mau mengerti, sehingga masih belum juga mau bertaubat. Umur sudah 60-70, tak juga mau bertaubat. Padahal semua yang mereka miliki adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tak juga segera bertaubat. Mereka ini adalah orang yang telah keras hati mereka atau tertutup hati mereka, disebabkan karena keangkuhan dan kesombongan mereka. Maka mereka menjadi lalai. Di dunia Allah memberikan rahmatnya, dan rahmat Allah mendahului murkanya. Tetapi nanti di hari akhirat semua manusia ini akan dikumpulkan untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan selama di dunia. Lanjutan ayat, la yajma'annakum ila yaumil qiyamah. Sungguh Allah akan mengumpulkan kamu hingga ke hari kiamat. Maknanya di sini adalah sesungguhnya Allah akan mengumpulkan kamu. Mengumpulkan, tidak ada satu pun yang terkecuali dari dikumpulkan. Semua akan dikumpulkan. Di mana nanti akan dikumpulkan? Di tempat berkumpul. Di mana tempat berkumpul? Di padang mahsyar. Semua akan dikumpulkan di sana. Ketika Allah menyebutkan bahwasanya sungguh Allah akan mengumpulkan kamu kepada hari kiamat, maka ada di antara ulama tafsir menyebutkan mulai dari manusia pertama sampai kepada manusia di akhir zaman, semuanya akan dikumpulkan di hari kiamat atau di hari akhirat.
Jadi tak ada yang akan terkecuali dari dikumpulkan, dan tujuan untuk dikumpulkan itu adalah untuk mempertanggungjawabkan, masing-masing mempertanggungjawabkan di hadapan Allah apa yang telah dilakukan selama hidup di dunia, yaitu diberi umur sekian tahun, 60-70 tahun, digunakan umur itu untuk berbuat apa. Kemudian harta, bagaimana cara mendapatkan harta tersebut. Kemudian apabila harta itu sudah dapat, maka pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah bagaimana pula mengeluarkan harta tersebut atau menggunakan harta tersebut. Umur akan ditanya tentang umur, harta akan ditanya tentang harta. Apalagi yang akan ditanya? Tentang ilmu juga akan ditanya, yaitu ilmu sudah didapatkan dari wahyu-wahyu Allah, Al-Quran dan hadis. Apa yang dibuat dengan ilmu yang telah didapatkan? Apakah sekedar memiliki ilmu itu saja kemudian tidak mengamalkannya? Nah, kalau hanya sekedar berilmu saja tidak mengamalkannya, maka di dalam Al-Quran disebutkan kabura maqtan, yaitu kecelakaanlah bagi orang yang memiliki ilmu tetapi tidak mengamalkannya. Dan lebih celaka lagi kalau tak punya ilmu sama sekali. Apa yang akan dilakukan dari perbuatan baik kalau tidak punya ilmu tentang perbuatan baik? Maka hukum menuntut ilmu itu adalah wajib. Jadi ketika Allah menyebutkan sungguh kamu akan dikumpulkan pada hari kiamat, berarti pasti. Nah, tentang kepastian ini dapat kita ketahui melalui la yajma'annakum, lamul qasam, lam sumpah, bermakna Allah bersumpah. Apabila Allah bersumpah, bermakna perkara ini pasti akan terjadi. Bermakna hari kiamat, hari dikumpulkan, ada sesuatu yang pasti. La yajma'anna, nun ini naun taukid. Nun taukid ini nun penekanan, bermakna dua kali penekanan. Sungguh Allah akan mengumpulkan kamu hingga ke hari kiamat. Siapa saja manusia hingga ke hari kiamat, dan akan dikumpulkan nanti di hari kiamat, yang hari kiamat itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, pasti akan terjadi. Kalau memang belum lagi terjadi, maka tidak ada alasan sebenarnya untuk meragukannya. Apa sebab? Sebab yang berkuasa ke atas alam semesta ini dari dahulu hingga sekarang, hingga yang akan datang adalah Allah. Maka ketika Allah memberitahukan hari kiamat adalah hari yang pasti terjadi, maka ia akan terjadi. Karena yang memberitahukannya adalah Allah yang maha berkuasa hingga ke hari kiamat. Jadi tidak ada alasan bagi manusia untuk meragukan hari kiamat. Dan hari kiamat itu hari keadilan. Karena hari kiamat adalah hari keadilan, untuk menerangkan keadilan, maka ia adalah sesuatu yang pasti. Apa sebab? Sebab dunia ini masih belum lagi menampakkan keadilan, belum lagi menerangkan keadilan. Sebab banyak orang yang berbuat baik di dunia ini masih belum diberi balasan dengan kebaikan. Dan banyak orang yang berbuat jahat di dunia ini masih lagi belum mendapat balasan berupa azab dan siksaan. Ada orang yang buat jahat, tapi dia senang saja hidupnya. Sampai mati pun dia senang. Belum ada lagi balasan ke atas kejahatan yang ia lakukan. Maka tanda keadilan Allah, ya di dunia masih lagi belum mendapatkan balasan atas kejahatan yang dilakukan, tetapi akhirat ada menanti, dan di akhirat nanti pasti akan mendapatkannya. Maka itulah nanti yang akan menerangkan keadilan, yaitu di dunia mungkin belum lagi mendapatkan balasan, tapi di akhirat pasti akan mendapatkannya. Maka tertegakkanlah keadilan. Setiap yang berbuat baik dibalas sepenuhnya, dan setiap yang berbuat buruk
pun juga akan menanggung akibat sepenuhnya. Maka dengan demikian tegaklah keadilan, dan sempurna tegaknya keadilan itu di hari akhirat kelak. Maka tidak ada keraguan untuk menolak hari akhirat, karena ia adalah hari keadilan. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah yang berkuasa dengan adil. Dan untuk membuktikan keadilannya, maka Allah menetapkan hari akhirat sebagai hari pembalasan yang sempurna. Apabila memahami sampai ke tahap ini, maka orang-orang yang tidak beriman berarti adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Maka penghujung ayat, alladzina khasiru anfusahum, orang-orang yang merugikan diri mereka. Apa makna merugikan diri? Apa makna rugi? Rugi lawannya beruntung, untung. Kapan seseorang itu beruntung dalam berdagang? Kalau modalnya lebih banyak, kalau penjualannya itu lebih banyak dari modal yang ia miliki. Dia punya modal, kemudian dia berdagang. Selesai berdagang, dia hitung-hitung, rupanya hasil perdagangan nampak lebih banyak berbanding modal yang ia gunakan. Beruntung. Kalau modalnya susut, rugi. Kalau modalnya habis, bangkrut, habis. Begitu juga hidup ini. Ada yang merugi hidupnya, bahkan ada yang bangkrut hidupnya. Berarti kita ini punya modal dalam menjalani hidup ini. Ada. Allah berikan modal ketika kita lahir ke dunia. Modal kita adalah fitrah yang suci, keimanan kepada Allah. Siapa orang yang merugikan dirinya? Orang yang mencemari, yang menodai fitrahnya yang suci itu dengan melakukan kemaksiatan dan pelanggaran. Ketika lahir ke dunia dalam keadaan bersih, suci, ketika meninggalkan dunia membawa dosa dan kotoran. Ini orang yang merugikan dirinya sendiri. Siapa pula orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut adalah orang yang menjual petunjuk yang ada padanya dengan kesesatan. Iman ada pada hatinya, kemudian dia keluarkan iman di hatinya itu, kemudian dia beli kekufuran, dia ambil kekufuran, kemudian kekufuran yang memenuhi hatinya. Orang seperti ini orang yang bangkrut, yang tidak ada lagi memiliki modal sama sekali, habis. Bagaimana nasib mereka di hari akhirat? Mereka ini adalah orang-orang yang nanti tidak akan mendapatkan balasan kebaikan. Bahkan karena gagal menjalani hidup di dunia ini, azab dan siksaanlah yang mereka terima. Orang-orang yang merugikan diri mereka, mereka itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Jadi kapan seseorang itu akan membawa keberuntungan untuk dirinya? Apabila mereka itu beriman kepada Allah. Di sini perlunya menanamkan keimanan kepada anak semenjak kecil, kemudian memastikan iman itu terus senantiasa bersama dengan anak sampai ia dewasa dan sampai ia meninggal dunia. Maka pesan orang tua kepada anaknya adalah, wahai anak, janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan beriman, dalam keadaan beragama Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan kamu dalam keadaan beragama Islam, beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah. Ayat berikutnya, ayat ini lebih mudah untuk difahami. Walahu ma sakana fil laili wan nahar, dan kepunyaan Allah lah apa yang tenang di malam hari dan di siang hari. Sebenarnya ayat ini menerangkan, dan kepunyaan Allah lah apa yang tenang. Kalau disebut tenang, lawannya apa? Bergerak. Karena ciptaan itu ada yang tenang, ada yang bergerak. Biasanya yang bergerak itu adalah makhluk hidup. Kemudian yang tenang itu adalah makhluk mati, benda mati. Makhluk atau ciptaan Allah itu ada yang tenang, tidak bergerak, ada yang bergerak. Dalam ayat ini Allah menyebut yang tenang.
Dan kepunyaan Allah lah apa yang tenang di malam hari dan di siang hari. Sebenarnya kepunyaan Allah lah apa yang tenang dan yang bergerak di malam hari dan di siang hari. Karena menerangkan tentang semua ciptaan. Mengapa Allah mencukupkan yang tenang saja dan tidak menyebut yang bergerak? Sebab kalau sudah disebutkan satu, yang satu lagi itu sudah difahami. Kalau disebutkan kedua-duanya sekali, jatuh nilai bahasanya. Maka sama dengan kita umpamanya, siapa yang berdiri maka dipersilahkan untuk ke tepi umpamanya. Itu sudah cukup. Tak perlulah siapa yang berdiri ke tepi, yang duduk tetap saja di tempat. Tak perlu. Karena dua saja, yang satu berdiri dan satu lagi duduk. Sebut satu saja, yang satunya lagi sudah terliputi sekali. Begitu juga dalam ayat ini. Ketika Allah menyebut dan kepunyaanlah apa saja yang tenang di malam dan di siang hari, bermakna kepunyaan Allah jugalah yang bergerak di malam dan di siang hari. Mengapa disebut tenang saja? Disebut tenang saja, yang bergerak tidak disebut. Ada ulama tafsir menyebutkan karena ciptaan Allah yang paling banyak itu adalah yang tenang berbanding dengan yang bergerak. Yang tenang adalah lebih banyak dari yang bergerak, maka yang banyak itu yang disebut di sini sebagai mewakili yang sedikit. Jadi yang banyak disebut sebagai mewakili yang sedikit. Wa huwas samiul alim, dan dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ditutup dengan Maha mendengar, kaitannya dengan perkataan. Allah mendengar perkataan. Kaitannya dengan manusia, karena ayat ini berkaitan dengan manusia. Maka mana dia perkataan manusia yang memuji Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah? Allah Maha mendengar hamba-hamba yang memujinya, mengagungkannya. Kemudian Al-Alim, Maha mengetahui kaitannya dengan perbuatan manusia, baik yang nyata ataupun yang tersembunyi. Meskipun disimpan dalam hati sekalipun, Allah Maha mengetahui. Hanya berupa niat dalam hati, Allah pun mengetahui, maka Allah akan membalas. Setiap perkataan yang dikeluarkan oleh manusia, Allah membalas karena Allah Maha mendengar. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia, meskipun tersembunyi dalam hati sekalipun, Allah pun membalasnya sebab Allah Maha mengetahui. Maka dengan dua nama Allah sebagai penutup dari ayat ini, Maha mendengar lagi Maha mengetahui, sebenarnya untuk mengingatkan manusia bahwasanya hidup di dunia ini adalah untuk beriman dan beribadah kepadanya. Beriman dan beribadah, kemudian nanti akan dibalas oleh Allah di hari akhirat kelak. Namun apabila tidak mau beriman dan melakukan kemaksiatan dan pelanggaran, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan untuk mereka balasan dan siksaan, yaitu berupa api neraka yang menyala-nyala. Berarti hidup kita ini adalah di antara dua, beriman atau kafir, melakukan ketaatan atau melakukan kemaksiatan, mengikuti kehendak Allah atau mengikuti kehendak hawa nafsu. Dan kesudahannya nanti akan dimasukkan ke dalam surga atau dimasukkan ke dalam neraka. Mudah sekali hidup ini, tetapi terasa susah di dalam menjalaninya. Memahami hidup ini mudah sekali, tapi terasa susah dalam menjalaninya, disebabkan karena kebodohan kita dan disebabkan karena hawa nafsu kita yang membuat kita menjadi lalai, bahkan membuat kita menjadi sombong. Mudah-mudahan dua ayat yang kita pelajari ini menjadi petunjuk dan bimbingan bagi hidup kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.